الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masuk hadis pertama di dalam bab al-yaqin ya. Kita sudah menyelesaikan bab taqwa, kemudian masuk pada bab al-yaqinu wat tawakkul. Bab fil yaqini wat tawakkul. Hadis pertama di dalam bab ini, fal awwalu an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu, saya melihat ada seorang nabi, wa ma'ahu, dan bersamanya ar-ruhaitu, yakni sekelompok orang. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, dan saya melihat ada seorang nabi bersama satu atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada seorang nabi wa laysa ma'ahu ahad, tidak ada yang membersamainya. Idz rufi'a li sawadun azim, maka ditampakkan kepadaku sawadun azim, yakni kelompok yang besar. Fazanantu annahum ummati, aku mengira, kata Nabi kita, annahum ummati, mereka itu adalah umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku oleh malaikat Jibril, hadza Musa wa qaumahu, itu adalah Nabi Musa bersama kaumnya. Walakin anzuru ila al-ufuqi, sesudah itu saya melihat di satu sudut. Fa nazartu fa idza sawadun azimun, maka saya melihat jumlah yang lebih banyak lagi ya, dari yang tadi dilihat oleh Nabi. Maka dikatakanlah kepadaku, hadhihi ummatuka, itu umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfa, mereka di dalam surga jumlahnya lebih banyak, paling besar, paling banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin, dari jumlah yang banyak itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ada 70.000 umat Muhammad di mana mereka itu
langsung masuk surga tanpa proses hisab, tanpa azab. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Sesudah itu Nabi bangkit, beliau masuk ke rumahnya. Jadi sesudah beliau menyampaikan apa yang beliau lihat di surga, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, beliau masuk ke rumahnya. فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Maka manusia saling bertanya-tanya, kira-kira menurut kamu siapa itu yang masuk surga tanpa hisab itu? Jumlahnya berapa tadi? 70.000. Kira-kira siapa menurut kamu? Faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, fala'allahumul ladzina sahabu Rasulillahi SAW. Mudah-mudahan mereka itu adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Kalau sahabatnya Nabi lebih, Nabi itu jumlah sahabatnya Nabi Muhammad di atas 100.000. Ketika Nabi wafat, sahabat Nabi itu sudah ratusan ribu jumlahnya. Yang dikubur di Madinah, di Baqi, kurang lebih 10.000. Jadi di depan Masjid Nabawi ada namanya kuburan Baqi. Itu kurang lebih ada 10.000 sahabat yang dikuburkan di situ. Ya. Jadi kalau sahabat Nabi berarti lebih 30.000. Karena jumlahnya berapa tadi? 70.000. Wa qala ba'dhum, sebagian dari mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mudah-mudahan mereka itu adalah orang yang wulidu fil Islam, sejak lahir sudah beragama Islam dan mati tidak membawa dosa syirik. Kalau ini sahabat nggak kena. Nah, sahabat banyak yang masuk Islam sudah tua, diantaranya Umar Khattab, Bilal bin Rabah, Ibu Abu Hurairah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi orang ini, sahabat ini berpendapat mereka adalah sejak lahir sudah beragama Islam. Wa dzakaru asya'a, sebagian lain berkata ini dan itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul keluar menemui para sahabat. Faqala mal ladzi tafuduna fi, apa yang sedang kalian diskusikan? Fa akhbaruhu faqala, lalu Nabi mengkhabarkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah humul ladzina la yarquna, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak diobatin dengan besi, ya. Orang-orang yang tidak memasang semacam apa ini, cincin yang diyakini ada kekuatan bisa ngobatin, seperti apa ini, gelang atau kalung yang diyakini bisa ngobati karena dalamnya mungkin ada infrared atau apa, ya. Nah, orang ini tidak menggunakan itu, ya. Dan mereka tidak yatatayyarun wala yatatayyarun, dan mereka tidak percaya kepada bisikan-bisikan. Orang-orang yang tidak percaya pada bisikan-bisikan. Ya.
Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama Uqashatu ibnu Mihsan. Ada seorang sahabat yang bernama Uqashatu bin Mihsan. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan saya Rasul agar saya termasuk yang 70.000 itu. Faqala anta minhum. Nabi katakan, kamu termasuk yang 70.000. Summa qama rajulun akharu faqala ud'u Allah ayaj'alani minhum. Tiba-tiba ada sahabat lain berkata, saya juga ya Rasul, doakan kepada Allah agar saya termasuk dari mereka. Faqala sabaqaka biha Uqashatu. Sahabat Uqashah telah mendahuluimu. Ya, artinya tidak ada jaminan untuk sahabat yang kedua. Jatahmu sudah diambil oleh Uqashah bin Mihsan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini cerita Nabi dalam peristiwa Mi'raj. Nabi setelah ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat beliau cintai dan mencintai beliau, yakni istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Beliau sangat sedih sekali. Maka tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi itu sedih pertama setelah turun surah Al-Alaq. Sesudah itu lama Al-Quran tidak turun. Ya, sekian waktu. Maka Nabi sangat sedih. Ya, dia menganggap Allah melupakannya. Maka Nabi sangat sedih. Hingga turun surah Al-Hijr, ayat-ayat terakhir. Ya. Yang kedua, Nabi sangat sedih ketika tahun-tahun terakhir beliau di kota Mekah. Meninggal Abu Thalib dan Khadijah. Ya. Maka Nabi mencari orang yang bisa mendukung dakwah. Beliau berangkat ke kota Taif. Sekitar 90 kilo dari Mekah ke kota Taif. Ya. Tetapi yang ada justru Nabi dizolimi, dilempari batu. Namanya kota Taif. Ya. Kayak apapun panasnya di Mekah, di Taif adem. Ya. Dingin sekali. Maka orang-orang menyebutnya puncaknya, kalau di Bogor ada, di Jakarta ada puncak Bogor, di Mekah itu ada puncak namanya kota Taif. Ya. Beliau kembali ke Mekah, akhirnya beliau dihibur oleh Allah. Hiburan itu disebut Isra Mi'raj. Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya, Nabi diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, satu malam. Nah, singkat cerita, dalam peristiwa Mi'raj Allah memperlihatkan banyak sekali perkara-perkara kepada Nabi, termasuk yang diperlihatkan kepada Nabi terkait tentang surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Misalkan saja orang yang paling banyak di surga itu orang miskin dan orang lemah. Itu kata Nabi. Qumtu ala babil jannati fara'aituha aktsaru ahlaha ad-du'afa wal masakin. Begitu saya berdiri di depan pintu surga, saya lihat mayoritas yang ada di dalamnya orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Ya. Wa qumtu ala babin nari. Saya berdiri di depan pintu neraka.
Qara'aitu aktsara ahlaha, mayoritas penghuni neraka itu dua, yakni orang-orang para wanita dan orang-orang sombong, al-jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang pongah, orang-orang yang sombong, ya. Nah, hal lain yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita tentang penghuni-penghuni surga. Gambarannya Allah gambarkan pada Nabi kita. Ada Nabi di surga bersama sekian orang. Ya, 50 sampai 70 orang pengikutnya. Ada Nabi di surga bersama pengikutnya 1 atau 2 orang. Ada Nabi seorang diri, nggak ada pengikutnya. Ulama mengatakan, Pak, apakah lalu kemudian kita akan katakan bahwa Nabi yang tidak memiliki pengikut itu dikatakan gagal dalam dakwahnya? Tidak. Tidak ada kata gagal dalam dakwah. Selama orang menyampaikan kebenaran, ada atau tidak yang mengikuti, itu sudah berhasil. Ya. Dan kata ulama, tidak lalu kemudian orang yang banyak pengikutnya itu berhasil dalam dakwahnya. Oh, dia itu dai hebat, dia itu ustadz hebat, dia itu berhasil. Kenapa? Banyak pengikutnya, banyak pendengarnya. Ya. Kata ulama, majlis ilmu yang paling buruk, majlis ilmu yang paling jelek adalah majlis ilmu yang diikuti oleh banyak orang dan ustadznya merasa bangga. Itu majlis ilmu paling buruk. Ya. Banyak yang mendengar, banyak yang mengikuti, ustadznya bangga. Ini karena saya yang ceramah. Kalau bukan saya, tidak seperti ini yang datang. Biasanya kalau saya yang datang banyak, kalau ustadz lain sedikit. Maka ini majlis ilmu yang paling buruk kata ulama. Ya. Jadi tidak ada kata gagal dalam dakwah. Selama yang disampaikan itu kebenaran dari Allah, 1 orang yang ikut, 2 orang yang ikut, yang mendengar, tidak masalah. Yang penting sama-sama ikhlas. Ustadznya ikhlas, yang mendengarkan ikhlas, sabar, insya Allah itu di antara jalan terbesar yang akan memasukkan kita ke surga. Ya. Dan itu butuh kesabaran. Ya. Kalau di sini ini banyak Pak. Saya pernah ngajar di komplek DPR Kemanggisan. Ya. Itu yang ikut 8 orang. Ya. Kadang-kadang 5 orang. Ya. Subhanallah. Terus kita rawat sampai 4 tahun, 100 lebih yang ikut. Ya. Lalu kemudian masjidnya direnov, ya, akhirnya pengajiannya juga bubar. Sekarang pindah, ya, ke kebun jeruk. Ya. Itu 5, 6, 8 orang. Ya. Apakah kita merasa sedih, merasa? Ya, tentu tidak. Nabi pengikutnya hanya 1 orang, hanya 2 orang. Mereka tidak ada yang gagal. Semua sama-sama berhasil menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat, kata Nabi, ada kelompok yang besar di surga. Saya mengira itu pengikut saya. Dikatakan bukan, itu pengikut Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa di antara umat yang paling banyak nanti di surga, umatnya Nabi Musa. Itu paling banyak umatnya. Ya. Tetapi ini kabar gembira dari Allah. Ini kabar gembira dari Allah. Sebanyak apapun pengikut Nabi Musa, tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mayoritas penghuni surga itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira dari Allah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Yang pertama, Nabi menyebutkan, apakah kalian senang kalau separuh dari penghuni surga itu kalian? Fahamidallaha summa kabbara. Para sahabat memuji Allah lalu bertakbir. Kalau ada umat Islam dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari terakhir, hari kiamat, 2 miliar contoh, maka 1 miliar itu umat Muhammad di surga. Sisa berapa? Sisa 1 miliar. 1 miliar itu umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi itu jumlahnya ratusan ribu, Pak. 134.000 sekian Nabi jumlahnya. Nabi seorang diri, pengikutnya sama dengan 130.000 Nabi di surga. Nabi katakan, bukan separuh, ya, tapi sepertiga. Ya. Pertama sepertiga, kemudian separuh, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi katakan, penghuni surga itu, Pak Bu, berbaris, jumlahnya 120 baris, ya, dan tidak bisa dibayangkan, ya, bagaimana panjangnya baris di surga. Jadi penghuni surga semua berbaris, membuat saf barisan, jumlah barisannya itu 120 baris. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari 120 saf itu 80 safnya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa berapa? Sisa 40. 40 saf itu pengikutnya Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini kabar gembira dari Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, mudah-mudahan wajah-wajah yang ada di hadapan saya ini termasuk yang 80 baris itu nanti, ya. Ini kabar gembira dari Allah. Satu kemuliaan, dan kita bersyukur dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang syukur kita itu harus kita, ya, buktikan 6 kali satu hari paling tidak, dengan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Itu kita baca 3 kali di pagi hari, 3 kali sore hari. Mudah-mudahan kita ini tidak pernah pindah, tidak pernah keluar dari agama Islam. Kita meninggal tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 120 baris, 120 saf, 80 safnya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari jumlah yang banyak, yang besar itu cara masuk surganya beda-beda. Dapat kita buka dalam Al-Quran surah Fatir ayat 16. Proses orang masuk surga, ada yang harus mampir dulu ke neraka, ya. Ada yang prosesnya berat, dihisab. Hisab itu 2, ada hisab ringan, ada hisab berat, ya. Nah, hisab berat bisa mampir dulu ke neraka, bisa tidak. Kalau dia mampir ke neraka, berarti dia udah transit dulu di neraka. Berapa lama? 1 hari di hari akhir sama dengan 1000 tahun. Ya. Jadi kalau dia mampir di neraka 1 tahun, berarti 1000 kali 300, berapa, 1 tahun berapa hari? 365. Ya, 365. Berapa? 1000 kali 365 berapa? Itu kalau setahun, ya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan sekali lagi kita jangan bosan, jangan kurang dari 3 kali setiap hari kita minta surga, berlindung dari neraka kepada Allah. Jangan kurang 3 kali dalam 1 hari, ya. Lebih dari itu lebih bagus.
Paling sedikit 3 kali sehari, Pak. Kita berlindung dari Allah kepada neraka. Ya. Nah, ada yang tanpa hisab, tanpa proses, langsung ke surga. Nah, siapa mereka ini, Pak? Kita buka dalam Quran surah Fatir. Allah katakan, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Yang pertama, ada orang yang zalim terhadap dirinya. Zalim terhadap dirinya apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, dia sudah menjalankan perintah Allah, tapi kadang-kadang ditinggalkan. Dia sudah meninggalkan larangan Allah, tapi masih ada yang dilanggar. Ya, dia sudah tidak zina, dia tidak zina, dia tidak mabuk, ya. Tapi mungkin riba, mungkin judi. Sekarang judi online. Ya. Selama dia bukan pelaku syirik, tetap ada peluang baginya masuk surga. Tapi kalau dia membawa dosa judi, membawa dosa riba, ya tentu dia akan diazab dengan dosa judinya, diazab dengan dosa ribanya. Nah, ini kelompok pertama. Ya. Yang sunnah dia kerjakan, tapi kadang-kadang diremehkan. Kadang-kadang. Nah, yang kedua, Pak, kelompok pertama ini kata ulama Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 16, itu 2 kemungkinan. Bisa dia masuk surga, tapi bisa juga mampir dulu ke neraka. Semua bergantung kehendak Allah. Ya, semua bergantung kehendak Allah. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Nah, pertengahan ini langsung ke surga dengan proses yang ringan. Namanya hisaban yasira. Tidak perlu mampir ke neraka, tapi tetap ada prosesnya ringan. Siapa mereka? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, tapi kadang-kadang yang sunnah ditinggalkan. Kadang-kadang, ya. Puasa wajib pasti dikerjakan. Puasa sunnah, kadang puasa, kadang tidak. Ya. Salat tahajud dikerjakan, tapi kadang-kadang seminggu tidak dikerjakan. Nah, itu contohnya. Ya. Tapi yang haram semua sudah ditinggalkan. Ya. Yang perintah semua sudah dikerjakan. Sunnah dikerjakan, tapi kadang-kadang ditinggal. Nah, orang seperti ini besar peluangnya langsung ke surga. Ya, dengan hisab yang ringan. Nah, kita, Pak, Bu, jangan sampai meninggalkan doa yang Nabi ajarkan. Setiap sebelum salam. Doa sebelum salam itu ada 4, kurang lebih ada 4. Salah satu diantaranya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Baca doa ini, Pak. Ya. Sebelum salam, doa yang tidak boleh kita tinggal dari 4 itu 2. Jadi ada 4 doa sebelum salam. Sunnah dibaca. Tapi yang paling kita jaga, terutama yang di salat wajibnya, 2. Doa Dajjal dan doa hisab yang ringan. Kita ikuti. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kapan ini dibaca, Bapak Ibu? Sebelum salam. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kalau dia dihisab dengan ringan, secara otomatis langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ya. Nah, ini yang ketiga. Ketiga itu
terdepan dalam melakukan kebaikan. Siapa mereka? Kata Ibnu Katsir, yang wajib nggak usah ditanya, yang haram ditinggal semua. Ya, ada kemampuan, dia udah haji, dia sudah umroh, ya, perintah bakti ke orang tua dia jaga betul, ya, sholat, semua yang wajib-wajib sudah dikerjakan. Yang haram ditinggalkan semua, yang sunnah dikerjakan semua. Jangankan yang sunnah, yang mubah saja, jika tidak ada manfaatnya untuk agama dan akhirat, untuk dunia dan akhirat, juga dia tinggalkan. Padahal hukumnya mubah. Mubah itu Pak, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala, atau dibalik, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu mubah. Ya. Nah, orang ketiga ini, jangankan perkara sunnah, perkara mubah saja dia tinggalkan. Jika tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu makna zuhud kata ulama. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan orang yang harus miskin. Zuhud itu bukan pakaiannya harus sederhana. Bisa jadi zuhud itu datang dari orang kaya. Tapi zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itulah makna zuhud kata ulama, dan dengan makna-makna yang lain. Ya, dia orang kaya, tapi ini perkara mubah, nggak ada manfaatnya, ditinggal. Nah, orang ini kata Ibnu Katsir, tanpa proses, tanpa hisab, langsung masuk surga. Subhanallah. Nah, itu dalam versi Al-Quran, surah Fatir. Dalam pandangan Nabi, ada kriteria lagi. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Siapa mereka? Orang yang tidak minta diruqyah. Beda minta diruqyah dan diruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu pengobatan secara mantra-mantra. Itu namanya ruqyah. Ya, itu namanya ruqyah. Asalnya itu tidak boleh. Ya, orang sakit tidak boleh di mantra-mantra asalnya. Tapi kemudian Nabi katakan, la ba'sa birruqa ma laysa fihi syirkun. Tidak apa-apa orang dijampi-jampi selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Ya. Nah, yang tidak ada kesyirikan ya apa? Ya Al-Qur'an, doa-doa dari Nabi. Maka saya pernah ajarkan, ketika kita ada keluhan sakit, ya, hal pertama yang harus kita ingat, jangan dokter, jangan obat. Hal pertama yang harus kita ingat ketika ada keluhan di tubuh kita, letakkan tangan kanan di posisi yang dikeluhkan. Ya, seakan ada keluhan apa saja, keluhan di dada, ya letakkan tangan kanan di dada. Baca Bismillah 3 kali, diikuti doa 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca 7 kali Pak. Itu namanya ruqyah. Ruqyah sendiri. Tidak usah orang lain yang ngobatin kita. Diri sendiri aja. Ya. Pertama, tadi doanya. Keluhan apa saja Pak? Keluhan apa saja? Ya. Letakkan tangan kanan di posisi yang kita keluhkan. Ya. Pelan-pelan bacanya. Bismillah dibaca 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dibaca berapa kali? 7 kali. Yang nyuruh 7 kali Nabi, bukan dokter, Nabi. Ya. Itu namanya ruqyah. Ruqyah itu ada 2. Ada kita minta di ruqyah orang, atau orang yang nawarin diri ngeruqyah kita. Nah, yang pertama itu tidak bagus. Tolong jampi-jampi saya. Meskipun yang dia baca Quran, meskipun yang dibaca doa-doa dan Nabi, tapi itu nggak bagus. Maka bagaimana caranya?
Sebelum orang yang sakit itu minta diruqyah, Ustadz nawarin diri. Mau nggak kamu saya ruqyah? Ya, ada teman saya dia pengalaman meruqyah. Ya, kamu mau nggak kita bawa ke sana diruqyah? Itu tidak masalah. Yang tidak bagus kita yang minta. Makanya dari amalan orang yang masuk surga tanpa hisab tidak minta diruqyah. Bukan diruqyah. Ruqyah hukumnya boleh selama tidak ada unsur syirik. Quran dibolak-balik, ya. Doa yang tidak jelas, ya. Nah, itu syirik. Tapi kalau yang dia baca Quran, yang dia baca doa dari Nabi atau doa bahasa Indonesia tapi tidak ada mengandung kesyirikan, silakan, ya, itu tidak masalah. Tapi sekali lagi jangan kita yang minta sebagai orang yang sakit, ya. Yang bisa meruqyah itu yang nawarin. Mau nggak kamu saya ruqyah? Ya. Atau saya punya teman pengalaman meruqyah. Kamu mau nggak? Ya. Jadi bukan dia yang nawarin dirinya. Kalau dia yang nawarin diri, tidak termasuk dalam kategori yang tanpa hisab. Kedua, tidak percaya kepada bisikan-bisikan, namanya tatayur, ya, atau tiarah, bisikan-bisikan, ya, apa saja yang nggak biasa di tengah masyarakat, ya, tangan gatal bakal dapat rezeki, itu bagian dari tatayur, tidak boleh. Ya, kalau mata berkedip, ya, atau kalau lidah sedang makan kegigit, berarti sedang ada yang nyebutin saya, yang nyeritain saya, yang nyebut saya. Itu dalam bahasa agama, Pak, disebut dengan tatayur, dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ada bisikan-bisikan. Gimana caranya kalau ini orang mau kawinan musim hujan, ya, tidak nyewa gedung, dia mungkin di jalan, walaupun itu tidak dianjurkan, ya, tidak bagus bikin acara di jalan, tapi dia tahu ini musim hujan. Gimana caranya? Di tempat tertentu saya pernah ketemu buang pakaian dalam, ya, bener ini Pak, buang pakaian dalam, dibuang. Kenapa? Biar tidak hujan. Nah, itu nggak boleh. Namanya tatayur. Dalam bahasa akidah disebut dengan tatayur. Ya, itu tidak boleh. Jadi jangan menganggap sesuatu itu bisa memberi manfaat kepada yang lain. Dengan membuang pakaian dalam tidak akan terjadi hujan. Ya, itu artinya dia meyakini. Ya. Atau contoh bisikan-bisikan, jembatan diyakini angker, ya. Bagaimana caranya? Setiap orang yang lewat jembatan itu celaka, sakit, jatuh. Gimana caranya? Dia mesti bunyiin klakson. Itu tatayur, tidak boleh, ya. Atau dia harus ngeludah ke kiri atau kanan, tidak boleh, ya. Itu dalam bahasa agama disebut dengan tatayur, percaya kepada bisikan-bisikan, ya. Nah, hendaklah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka selalu tawakal kepada Allah. Nah, tawakal itu apa? Bukan pasrah. Orang sakit, saya nggak usah berobat, cukup tawakal, nggak boleh. Itu namanya tawakal. Bedakan antara tawakal dengan tawakal. Wawunya panjang. Kalau tawakal itu ada usaha maksimal, baru serahkan kepada Allah. Kita sudah ruqyah diri kita sudah minum obat, kita sudah datang ke rumah sakit, ya, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kenapa kau nggak berobat? Kalau Allah mau sehat, kalau enggak ya terserah. Itu namanya pasrah, dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Pasrah tidak boleh. Harus ada usaha. Nah, usaha niat karena Allah. Kita berobat,
Niat karena Allah. Meskipun usaha kita gagal, sebenarnya nggak ada gagal bagi Allah. Ya. Kita bayar rumah sakit, kita bayar obat, kita bayar dokter, niat karena Allah. Maka apa yang kita keluarkan itu jadi catatan pahala kita di hari akhir. Kenapa? Karena saya ingin sehat, saya mau ngeluarin uang. Maka apa yang kita keluarkan itu jadi pahala bagi kita. Ya, ada orang nggak mau, ya, kenapa? Nggak mau ngeluarin duit. Terus gimana? Terserah Allah. Itu dalam agama tidak boleh. Ya, maka Nabi negur sahabat, kamu datang ke sini dengan apa? Kuda ya Rasul. Ya, di mana kudamu? Saya lepas. Terus saya serahkan ke Allah. Ya, kalau Allah menentukan hilang ya hilang. Kalau Allah tentukan tidak hilang, tidak bakal hilang. Kata Nabi, ikat kudamu yang kuat, baru serahkan kepada Allah. Itulah namanya tawakal. Punya motor, gembok dulu motornya, kunci lehernya, serahkan ke Allah. Kalaulah hilang, itu namanya takdir. Ya, jadi orang yang bertawakal itu bukannya orang yang pasrah begitu saja, tapi ada upaya. Kalau dia sakit, ya ruqyah. Kalau dia sakit, ke rumah sakit. Kalau dia sakit, minum obat. Selama itu dia niatkan karena Allah, itulah bagian dari tawakal. Kata ulama, termasuk kita nabung, ya. Kita punya penghasilan gaji, nabung. Kenapa kamu nabung? Untuk masa depan anak saya. Itu bagian daripada tawakal, kata ulama. Ya, itu bagian daripada tawakal. Ya. Saya nggak mau nabung, pokoknya dihabisin. Terus gimana? Masa tuamu terserah Allah. Nggak boleh, ya. Nabung, nggak mau nabung, punya uang, jalan sana, makan sini. Kenapa nggak ada disisihin untuk masa tua? Apalagi kalau sudah meninggal, gimana anak saya nanti terserah Allah? Tidak boleh, ya. Maka tidak salah kalau kita nabung, tapi jangan itu yang menjadi prioritas, karena prioritas kita infak juga, nabung juga, ya. Termasuk apa? Ya. Asuransi itu bagian daripada tawakal selama di dalamnya tidak ada unsur riba. Kalau ada unsur riba, bukan asuransinya tapi ribanya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, rata-rata asuransi itu riba. Asuransi mobil, asuransi motor, ya, itu riba, banyak ribanya, dan kita tidak ingin fokus ke situ, ya. Tapi kita bayar asuransi, ya, itu bagian daripada tawakal kita, ya. Selama sekali lagi tidak ada unsur riba, ya. Nah, berapa jumlahnya yang masuk surga tanpa hisab? Nabi katakan di sini 70.000. Tapi di dalam hadis yang lain ternyata bukan 70.000, Pak. Setiap satu dari 70.000 diikuti lagi 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000, ya. 70.000 kali 70.000, ya. Ternyata dalam hadis yang lain bukan 70 kali 70. Jumlahnya lebih banyak. Berapa? Hanya Allah yang tahu, karena dia berada dalam genggaman Allah. Sehingga jumlahnya itu tidak terbatas. Ya. Jumlah yang masuk surga itu tidak terbatas. Berapa? Hanya Allah yang tahu. Ya. Tetapi pertama Nabi menyebut 70.000. Ya. Kita berharap apapun caranya, yang penting tidak mampir dulu ke neraka. Ya, yang penting tidak mampir dulu. Mudah-mudahan kalaulah tidak dalam kategori tanpa hisab, mudah-mudahan bagian yang kedua dengan hisab yang ringan. Apa doanya? Kita baca lagi. Allahumma hasibni, hanya panjang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban
yasira. Ya. Nah, Bapak Ibu, itulah doanya. Ya, diamalkan insyaallah yang, tapi saya yakin sudah banyak yang hafal lah. Tapi kalaulah ada yang belum hafal, dihafal mulai isya nanti diamalkan. Nah, yang terakhir, hadis ini menunjukkan juga kepada kita tentang satu persinggahan yang akan dilalui oleh setiap manusia, persinggahan hisab. Persinggahan hisab, ya. Manusia tidak akan menuju surga atau ke neraka sebelum Allah tanya kepadanya 4 perkara. Sebelum Allah hisab kepadanya 4 perkara. 4 perkara itu apa? Yang pertama, umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Yang kedua, ilmunya, bagaimana dia memanfaatkan ilmunya. Yang ketiga, anggota tubuhnya. Ya, anggota tubuhnya. Ketika dia sehat, digunakan untuk apa? Bahkan kata Nabi, ya, nikmat pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari akhir, nikmat kesehatan. Untuk apa kau gunakan kesehatan? Ya. Nah, yang terakhir, harta. Ya. Nah, harta itu ditanya 2. Dari mana kau dapat? Untuk apa kau belanjakan? Dari mana kau dapatkan? Kemana engkau belanjakan? Inilah yang disebut dengan hisab. Dan ini hisab sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Tapi ada orang-orang yang dihisab dengan cara ringan. Di antara caranya adalah dengan merutinkan membaca doa tadi. Saya ulangi lagi sampai kita benar-benar hafal dan diamalkan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sudah hafal Bapak Ibu ya? Diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.